Halo semuanya, nama saya Justin Louis Hartono dan hari ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang mata kuliah Metode Assessment Center. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengambil mata kuliah ini, boleh langsung aja ditonton video ini sampai akhir. Terima kasih. Mata kuliah ini akan membuat kita lebih mengerti mengenai metode assessment center. Apalagi di dalam fakultas ini, fakultas psikologi, mata kuliah yang wajib dan khusus untuk organisasi itu hanya PIO, itu atau psikologi industri dan organisasi. Nah, bagi teman-teman yang emang minat di dunia korporasi, boleh banget ngambil metode assessment center. Karena di dalam metode assessment center kita akan mempelajari tentang perintilan-perintilan kecil tentang assessment center ini. Mulai dari misalnya penetapan tujuannya, kemudian kita menyesuaikan dengan kompetensi yang ingin diukur, kemudian kita cari simulasi yang paling cocok untuk kompetensi yang ingin diukur tersebut. Jadi hal-hal seperti itu yang mendasar dipelajari di assessment center ini, sehingga itu bisa disebut penting. Tentu mempelajari metode assessment center itu sangat berguna untuk karir, apalagi untuk karir saya, karena saya sudah memproyeksikan diri saya untuk bekerja di dunia korporasi, terutama di bidang human capital atau human resource development. Nah, dengan mempelajari assessment center ini akan membuat saya lebih unggul daripada calon-calon lainnya, sehingga hal itu cukup menarik dan membuat saya cukup pede sih untuk langsung terjun di dunia korporasi. Tentunya gak jauh-jauh dari assessment center itu sendiri. Mungkin saya lebih tertarik untuk mempelajarinya secara detail, karena di mata kuliah ini kan cukup mendasar. Jadi dengan terjun lebih dalam lagi mungkin akan meningkatkan skill saya. Atau mungkin lebih luas lagi, kita mempelajari hal-hal baru, simulasi-simulasi baru seperti gamification atau yang menggunakan AI. Nah, dari perkembangan zaman itu bisa membuat kita lebih mudah dalam mengukur kompetensi-kompetensi itu dan lebih akurat juga. Jadi hal itu penting dan menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Mungkin tugas yang saya ingat cukup mendorong kreativitas saya adalah tugas menyusun jadwal assessment center. Nah, karena di dalam tugas itu kita didorong untuk harus menyesuaikan assessment center dengan dunia pekerjaan itu tadi. Jadi kita harus lihat dulu jabatan yang ingin diukur, kemudian kompetensi yang ingin diukur, kemudian kita harus menyesuaikan simulasinya dan kompetensinya, dan waktunya juga, dan juga yang unik adalah ruangannya. Jadinya hal itu mendorong saya untuk, wah ini kayak cocoknya di sini, atau ini cocoknya di sini, ruangan ini udah penuh nih, harus menyesuaikan ke yang lainnya. Jadi itu yang mendorong kreativitas saya. Tugas yang paling membuat atau mengasah rasa ingin tahu saya mungkin tugas akhir ya, karena kita didorong untuk membuat simulasi sendiri dan memikirkan desain-desainnya sendiri, juga menyesuaikan dengan jabatan serta kompetensi yang kita cari sendiri juga. Jadi mungkin itu cukup mendorong rasa ingin tahu saya, karena dari riset-riset yang dibaca itu kan cukup banyak dan kita harus menentukan mana yang kita pilih dan kenapa hal itu kita pilih. Jadi itu menarik untuk dipelajari. Yang paling membuat saya puas tentu dari tugas-tugasnya sih, karena tugas-tugasnya cukup bervariasi seperti yang tadi, menyusun jadwal assessment center dan mendorong kreativitas kita, kemudian tugas akhir mendorong rasa ingin tahu kita, dan kemudian terkadang ada waktunya kita melaksanakan simulasi langsung di dalam kelas, dan itu cukup mengasah kita sih, kayak wah ini lagi ngukur kompetensi apa ya, dan itu membuat kita menebak-nebak, dan saat kita tahu oh ternyata benar nih atau oh ternyata salah, itu cukup satisfying sih untuk saya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti mata kuliah ini, boleh langsung daftarkan diri Anda di semester berikutnya. Itu saja dari saya, Justin Louis Hartono. Terima kasih sudah menonton. Dadah.